Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih moms, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bones, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah juga cuaca hari ini tuh cerah banget. Next, lanjut di sini tuh aku pengen ngerapihin dulu tempat tidur ya teman-teman. Semalam tuh aku tidur di sini karena semalam tuh aku pulangnya sekitar jam 10 lewat gitu ya teman-teman, karena mertua aku lagi sakit dan terus dirawat di RS gitu. Jadi semalam aku ke RS. Terus kepengennya sih tidur di sini di atas ya teman-teman, karena nggak pengen digangguin gitu ya. Pengen sendiri aja dulu gitu. Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Di sini tuh aku pengen ngerapihin aja sih tempat tidur aku yang semalam ya teman-teman, karena lumayan berantakan juga. Terus kalian juga aku ngerapihin kamar yang satunya lagi. Di sini tuh juga berantakan ya teman-teman. Jangan salpok. Nah, di sini tuh nggak ada yang pernah tidurin sih ya teman-teman, dan aku tuh selalu bilang di video aku kalau aku nge-shoot kamar aku yang bagian atas satu ini, di sini tuh nggak ada yang tidur gitu kan, jadi memang nggak terlalu keurus gitu kan, cuma dibersihin aja setiap hari. Oh ya, dan di sini juga aku meminta tolong nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk ngupload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya, bantu supportnya, karena support kalian itu akan sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak sebelumnya. Next, lanjut lagi. Di sini tuh aku juga punya beberapa lipatan pakaiannya teman-teman yang udah aku pending beberapa hari ini, nggak sempet ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku usahain sebisa mungkin aku lipetin pakaiannya, karena takutnya kelamaan ditumpuk terus habis nyuci pakaian pasti ada lagi tambahannya ya teman-teman. Jadi aku usahain untuk lipatin dulu bagian ini ya. Dan gimana nih teman-teman, gak kerasa ya ini tuh udah hari Kamis dan besok tuh Jumat. Gak kerasa ya teman-teman, cepet banget waktu berlalu gitu kan. Dan untuk hari ini gimana nih teman-teman semuanya, aktivitasnya mudah-mudahan semuanya lancar ya teman-teman semuanya. Dan maaf soal suara-suara itu ya teman-teman, karena memang kebetulan aku voice overnya itu di belakang agak sunyi sih sebenarnya maksud aku, tapi kan kebetulan juga di belakang rumah tuh ada rumah tetangga gitu kan, dan terus punya anak beberapa juga, jadi ada kedengaran suara teriak-teriak gitu. Biasalah ya mam sama teman anak-anak. Nah, di sini tuh untuk lipatan pakaian aku ya teman-teman, nggak terlalu banyak juga ya untuk pagi ini. Sebenarnya sih di sini tuh aku ngusahain sebisa mungkin aku bisa kerjain ya teman-teman, karena aku pengen ke RS lagi untuk pagi ini. Jadi hari ini tuh keburu banget, karena memang juga harus nge-record, habis itu harus ngedabin juga atau voice over, habis itu lanjut ngupload, habis itu baru rencana pengen ke RS. Tapi terlebih dahulu aku pengen masak dulu nih teman-teman, habis selesai lipat pakaian sama bersih-bersih di atas. Nah, kali ini itu lain daripada yang lainnya teman-teman. Agak lucu dikit sih ya teman-teman. Di sini tuh rencananya aku pengen masak menu requestan Pak Su ya teman-teman. Tapi terlebih dahulu aku sisihkan semua pekerjaan aku untuk di bagian atas ya teman-teman, karena memang kalau udah di atas males banget untuk naik kembali. Jadi aku selesaiin dulu ya teman-teman semuanya. Nah, terus lanjut ini dia teman-teman untuk menu pagi ini yang aku maksud tadi ya teman-teman. Nah, ini ada namanya ikan kandasa atau bisa disebut dengan codok lepo ya teman-teman, di daerah aku namanya kayak gitu. Tapi aku nggak tahu nih di daerah teman-teman semuanya, mams dimanapun kalian berada, ini namanya
namanya ikan apa ya teman-teman, boleh komen di kolom komen. Nah ini tuh ikan yang sudah difermentasi gitu ya teman-teman, dan itu harganya satuan seperti ini tuh 20.000 ya teman-teman. Nah ini tuh ikannya apa ya teman-teman, orang Bugis sih selalu nyebutnya kalau makan ikan seperti ini tuh bisa menambah nafsu makan gitu, karena memang rasanya khas, terus beda daripada ikan yang lainnya ya teman-teman. Nah terus ini dia penampakan ikannya, ini tuh ada garamnya, garam kasarnya ya teman-teman di atasnya gitu. Dan terus untuk ngolahnya itu juga gampang banget, cuma digoreng aja. Cuman untuk ngegorengnya di sini tuh aku nggak terlalu pakai banyak banget minyak ya teman-teman. Terus memang karena kenapa, karena kalau dipakein banyak minyak ini kan minyaknya nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman, karena pasti nanti minyaknya akan merah gitu, penuh dengan bumbunya si ikan ini ya teman-teman, kayak merah-merah gitu. Nah terus untuk apinya juga ini tuh nggak harus gede ya teman-teman, nggak harus terlalu besar apinya, tapi sedang-sedang aja. Nah terus ini dia ikannya udah aku balik karena memang bagian sebelahnya udah mateng ya teman-teman, dan bisa dilihat sendiri minyaknya itu udah berwarna kecoklatan seperti ini. Dan jangan salpok ya teman-teman, ini tuh minyak baru yang aku pakai, tapi memang kalau untuk ngegoreng ikan seperti ini tuh minyaknya itu nggak akan sama seperti semula ya teman-teman, atau ngegoreng ikan seperti umumnya pada umumnya, karena memang sih ini ikannya apa ya teman-teman, intinya sih ikan lain daripada yang lain, karena rasanya sih ya kalau masalah rasa tetap ya teman-teman rasa ikan ya. Tapi ini tuh ikan ya teman-teman, biasanya kan kalau kita makan ikan itu kan kita cubit itu lumayan besar kita ambil ya teman-teman, tapi kalau ikan ini kita cubitnya juga cuman itu dikit ya teman-teman, karena memang udah kerasa. Terus rasanya juga itu apa ya teman-teman, kayak wangi gimana gitu ya teman-teman, bisa setara dengan kayak terasi gitu ya teman-teman, kerasa banget gitu. Dan menurut aku sih kalau untuk ikan seperti ini ya teman-teman jarang banget sih ada di rumah ya, jarang banget juga aku nyetoknya, karena memang kalau ikan seperti ini tuh kandungan kolesterolnya tuh bisa dibilang sih tinggi ya teman-teman, jadi nggak sembarang orang bisa makannya. Dan terus hanya pengen dimakan itu kalau ketika lagi pengen aja ya teman-teman, jadi makanya tuh aku jarang nyetok. Nah kali ini tuh Pak Su nge-request katanya pengen makan ikan seperti ini, jadi tadi aku sempetin untuk belinya. Nah seperti ini ya teman-teman, dan itu udah masak. Terus di sini tuh aku sengaja siram-siram bagian atasnya ya teman-teman, supaya nanti tuh matangnya merata, karena memang seperti yang aku bilang tadi, untuk ngegoreng ikan seperti ini sih apinya nggak boleh besar dan nggak boleh kecil, sedang-sedang aja, karena takutnya nanti tuh mudah hancur ya teman-teman. Ini tuh ikannya mudah hancur banget, jadi pelan-pelan aja untuk gorengnya, itu pun dibaliknya cuma sekali dua kali aja. Terus ini untuk sisa minyaknya aku siramin ke ikannya ya teman-teman, jangan salpok, karena memang ini tuh enak banget kalau, karena kenapa, karena memang sari-sari rasanya tuh ada di minyaknya nempel, supaya nanti kalau ikannya juga udah dingin itu nggak kering dan nggak keras ya teman-teman. Jadi aku tambahin minyaknya seperti ini, itu pun nggak semuanya ya teman-teman. Next lanjut untuk pelengkapan rasanya nih teman-teman, aku nyediain 2 jeruk ya. Terus jeruk yang pertama aku pakein jeruk purut. Kenapa jeruk purut? Karena memang kalau jeruk purut kan wanginya enak ya teman-teman. Terus aku pakein juga jeruk nipis supaya nanti bisa aku apa ya namanya teman-teman, aku tirisin di atas ikannya supaya lebih enak lagi. Nah seperti itu ya teman-teman, simple banget kok untuk ngegorengnya sama untuk ikan seperti ini, maksudnya nggak pakai ribet-ribet gimana gitu, cuma ngegoreng aja. Cuman kalau untuk cara ngegorengnya seperti tadi yang aku bilang ya teman-teman. Terus nah ini dia jeruknya itu aku nggak perasin semua di atasnya teman-teman, dikit aja supaya itu nanti ikannya juga nggak terlalu kering. Terus untuk kelengkapan yang terakhirnya supaya lebih cantik, terus lebih enak, lebih mantul gitu kan, tambahin beberapa cabai rawit supaya lebih enak ya teman-teman. Dan bisa dicoba nih ya teman-teman, dan aku pengen tahu teman-teman ini tuh ikan apa di tempat kalian ya. Terus ini tuh cara ngolahnya gimana, apakah sama dengan saya atau beda nih teman-teman ya.
Nah, habis selesai ikannya udah aku goreng, lanjutnya teman-teman sebagai tambahan menunya gitu kan. Sebenarnya sih enak banget kalau ada daun kelornya ya kalau ikan seperti ini, tapi tadinya aku cuma dapet kangkung aja, jadi aku tumisin pakai kangkung aja. Yang apa adanya aja teman-teman, yang aku dapat aja. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, di sini tuh aku lagi kepepet waktu karena pengen ke RS ya teman-teman. Jadi masak menu yang simple aja seperti biasa. Di sini kangkungnya tuh udah aku cuci bersih ya teman-teman, jadi jangan salpok. Dan di sini aku coba pengen tumis. Untuk numisannya itu cuma pakai irisan bawang merah aja, aku tumis-tumis bentar, habis itu tinggal masukin kangkungnya seperti ini. Untuk penyedap rasanya seperti biasa ya teman-teman, aku cuma tambahin gula dikit untuk kangkungnya supaya agak lebih gurih gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dan ini dia alhamdulillah masakan aku juga udah hampir kelar. Kangkungnya juga tumisan kangkungnya maksudnya udah mateng, tinggal disajihin aja. Habis itu tinggal beberes dan selesai deh kerjaan aku untuk hari ini ya teman-teman. Simple banget sih seperti biasa, nggak ada yang istimewa dari masakan aku. Tapi kali ini tuh beda daripada yang lain teman-teman, karena memang sebelumnya aku nggak pernah nge-share untuk ikan kandas seperti ini, atau bisa dibilang ikan codok lepoknya ya teman-teman, khas Bugis gitu. Orang Bugis bilangnya seperti itu ya teman-teman. Karena memang sih di tempat setiap tempat kan beda-beda nama ikannya ya teman-teman. Jadi apa ya teman-teman, kalau di tempat aku namanya seperti itu. Nah, ini dia alhamdulillah ya teman-teman, masakan aku untuk pagi itu udah kelar. Ini dia ikannya yang tadi, cantik ya teman-teman. Nah, terus ini dia ada mentimun. Kenapa ada mentimun? Sebenarnya sih katanya kan kalau makan mentimun di setiap kita makan itu, ini tuh mentimun banyak banget manfaatnya teman-teman. Apalagi kan di sini porsinya ada ikan codok lepuknya teman-teman, itu bisa menetralkan kadar kolesterolnya. Dan gak kerasa ya teman-teman, perjumpaan kita udah sampai di penghujung. Insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalam.